nanti kita masuk di sini nih, ruang pamer 1, ada 3 ruang pamer. Sama nanti juga ada workshopnya di belakang. Oke, Lur. Selamat siang, selamat datang di Museum Batik Pekalongan. Perkenalkan, saya Ayu. Saya sebagai edukator di sini. Nanti akan saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk jalan-jalan atau melihat koleksi batik kita yang ada di Museum Batik Pekalongan. Nah, jadi Museum Batik ini dulunya adalah peninggalan gedung zaman Belanda yang didirikan tahun 1906. Nah, kemudian yang di sini ini adalah salah satu sertifikat dari peresmian UNESCO bahwa batik adalah dari kita, dari Indonesia. Kemudian yang di sebelah sini, ini adalah alat jedi, alat untuk ngelorot atau melepas malam. Ini adalah tembaga kuno. Alat ini juga peninggalan zaman Belanda, ini namanya jedi. Nah, kemudian di sini ada keterangan. Nah, cara kerjanya dia kain batik yang sudah ada malamnya untuk dilorot, kemudian direndam di sini, ditarik 2-3 kali penarikan, kemudian nanti malamnya melepas sendiri, airnya mengendap. Nah, kemudian nanti masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini dari tahun 1849 sampai 1947. Nah, mungkin untuk batik sekarang mungkin bisa menggunakan dandang yang besar atau wajan yang besar. Nah, kalau di Museum Batik dimulai tahun 2022 itu tiket masuk untuk yang dewasa itu Rp7.000. Kemudian untuk yang anak-anak Rp3.000, kemudian untuk yang mancanegara itu kita kasih Rp20.000. Kemudian di ruangan ini ada beberapa macam, salah satu contoh kain ini di ujung ini ada kain batik tulis. Nah, kemudian ini dengan motif oleh-oleh latar hitam. Nah, kemudian yang di sebelah sini dia ada motif batik cap. Dan ini adalah batik printing. Nah, batik printing ini dia bukan batik karena dia salah satu proses pembuatannya dia menggunakan mesin yang otomatis sudah keluar warna dan motifnya. Yang kita di Indonesia yang paling asli itu ada batik tulis, kemudian perkembangan zaman muncul batik cap. Nah, yang di sini itu ada pewarna kimia. Nah, ini ada salah satu 4 tatakan, ini ada beberapa macam pewarna kimia yang sering dipakai atau digunakan kita para pembatik di Pekalongan dan di sekitarnya ataupun di daerah manapun. Ini adalah salah satu pewarna kimia. Ada salah satu yang sering dipakai, misalnya ada Indigosol, ada IR. Nah, kemudian yang di sini itu ada beberapa macam warna alam atau dari tumbuh-tumbuhan. Ada 9 contoh, salah satunya ada Biksa. Dia menghasilkan warna merah, kemudian Jalawi juga dia menghasilkan warna kuning, dan kemudian juga ada indigo, ada secang juga, ada tinggi, tegeran, dan juga ada tawas, kapur, dan tunjung juga bisa dijadikan sebagai pewarna batik yang dari alam ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian di ruangan ini juga ada beberapa macam alat. Ini ada kompor untuk memanaskan malam, ada wajan juga, kemudian ini ada kuas untuk mewarnai atau nyolet. Nah, kemudian ini ada juga korek api, ada cos-cosan juga. Nah, cos-cosan itu gunanya untuk ngerik malam. Apabila pada saat mencanting malamnya itu keluar dari motifnya itu bisa diperbaikin atau bisa diangkat itu menggunakan cos-cosan yang kerjanya dia dipakein api dulu. Nah, kemudian juga ada salah satu contoh macam canting cap. Nah, canting cap di sini ini dia terbuat dari tembaga, sering digunakan oleh pembatik kita. Nah, dia caranya juga kerjanya lebih simple. Dia ditempel atau di stem di wajan, di loyang yang sudah ada malam yang sudah meleleh, kemudian baru dicap, kemudian ditaruh di sebuah kain. Nah, ini salah satu contoh hasilnya. Ini dengan motif batik jelamprang. Kemudian juga canting cap juga ada beberapa dari kertas, dari benang, dan kemudian juga dari kayu. Nah, di sebelah sini juga ada macam-macam alat canting tulis. Ada canting tulis dengan ukuran 0 yang paling kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada canting juga yang khusus untuk mopok, canting khusus juga untuk bikin motif nitik-nitik atau canting nitik. Kemudian ada canting varian yang dari bambu, dari kayu, dan gelonggong. Kemudian di sini sebelah sini juga ada malam ataupun lilin. Dia fungsinya sebagai perintang warna. Kemudian untuk batik tulis sendiri, untuk batik cap juga ada sendiri, kemudian untuk mopok atau mewarnai. Dan di sini pula juga ada beberapa, salah satu contoh kain mori. Ada kain Paris, ada kain primis, ada kain santun, ada kain katun Oxford, kain dobi, kain visos, dan di ujung sini dia ada kain sutra. Nah, yuk kita lanjut untuk melihat beberapa macam koleksi kita yang ada di ruang pamer 1 di Museum Batik. Yang di panggung sini dia ada beberapa, salah satu peleburan batik pedalaman dan pesisiran. Ini
yang di panggung ini ide dari beliau Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno. Nah, ini ada beberapa macam motifnya. Dia dinamakan dengan motif batik Indonesia. Di dalam kain ini ada pedalaman dan pesisirannya. Dan juga ada motif semen lar juga. Kemudian ada motif semen romo juga. Dan di sebelah sini ini ada motif batik pedalaman dengan motif sidomukti. Nah, motif sidomukti ini, kain ini sering digunakan untuk adat pernikahan di daerah Jawa. Kemudian di sebelah sini juga ada motif parang rusak dari Yogyakarta. Ini juga salah satu batik pedalaman juga. Dan motif ini khusus dipakai untuk para raja atau para bangsawan. Ini ada beberapa pameran foto museum batik di Pekalongan pada tempo dulu atau pada zaman dahulu. Di sini juga ada gedung museum batik. Zaman dahulu masih dijadikan Balai Kota Besar Pekalongan, masih jadi Balai Kota Madia, kemudian sampai jadi Museum Batik Pekalongan pada tahun 2006. Nah, kemudian di sekitaran Museum Batik ini juga termasuk salah satu banyak bangunan tua atau bangunan Belanda yang ada di sebelah depan, sebelah kiri, sebelah kanan, juga di belakang Museum Batik juga. Nah, ini ada salah satu sertifikat bahwa batik sudah ditetapkan dari Indonesia tahun 2009. Di ruangan ini adalah ruangan workshop untuk belajar batik tulis sama batik cap. Ini ada beberapa macam koleksi canting cap kita. Ada canting cap, ini semuanya dari tembaga. Ada canting cap dengan motif wayang, ada juga semen, ada juga macam-macam buketan. Kemudian juga ada motif burung, juga ada motif ikan juga. Biasanya kalau motif ikan itu untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa macam pinggiran untuk pembuatan pinggiran. Kemudian juga ada tumpal juga, ada pinggiran, ada kupu-kupu, ada semen, dan juga ada stem yang berlogokan kita Museum Batik Pekalongan juga macam. Nah, kemudian ini tempat meja untuk batik cap ada di sini. Untuk proses belajarnya ada di sini. Nah, kemudian ini juga ada beberapa tahapan tentang proses, beberapa tahapan untuk dari kain mori polos sampai jadi batik yang begitu indah. Kemudian ini adalah tempat untuk belajar batik tulisnya. Ada kompor kecil juga, ada beberapa macam canting. Nah, canting yang kita pakai itu ukurannya ada di nomor 2 dan 3 untuk kita belajar. Kalau untuk pelatihan anak-anak biasanya kita sampai dari kain mori polos sampai jadi kain yang begitu indah itu ada melalui proses ngelir atau pewarnaan. Nah, proses ngelir atau pewarnaan itu kita sampai di sini. Nah, ini adalah salah satu tempat proses untuk pewarnaan anak-anak. Kemudian juga ada proses tempat ngelorot juga untuk pelepasan warna, pelepasan malam. Juga ini tempat untuk penjemuran kain batiknya ada di sebelah sini juga. Di ruang pamer 2 ini itu ada batik Nusantara. Jadi di setiap daerah ini ada beberapa asal dari seperti motif buket ini dari Pekalongan. Ini ada motif buket Jawa Hokekai. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada motif Aso, ada Kalimantan Timur juga. Kemudian ada motif cerita legenda juga dengan dongeng Ramayana, dan ini adalah salah satu bentuk kainnya, bentuk kain lukisan. Museum Batik ini dulunya adalah gedung peninggalan zaman Belanda, itu didirikan tahun 1906. Kemudian pertama kalinya dijadikan kantor administrasi pabrik gula Sekarisitenan Pekalongan. Kemudian setelah 1950 dijadikan Balai Kota Pemerintahan Pekalongan. Dan kemudian sampai sekarang diresmikan menjadi Museum Batik tanggal 12 Juli tahun 2006 oleh Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini ada motif buket latar ukel. Nah, motif ini dia motif, kalau yang dari Pekalongan itu motif batiknya itu motifnya terkenal dengan motif alusan, yang salah satu kainnya terisi motif semua. Ini motifnya banyak motif nitiknya juga atau motif titik. Kemudian juga di sini ada beberapa macam warna. Jadi menandakan kita pesisir punya ada lebih dari 3 warna. Ini terisi motif semua dan ini dari tahun 1920-an. Nah, kemudian lanjut ini ada beberapa motif buket mawar juga di sebelah sini. Ada macam-macam buket juga. Kemudian ada buket juga. Nah, ada perang dongeng company, ada juga dongeng perang. Kemudian ada cerita legenda juga dengan dongeng si Tudung Merah. Ini seorang wanita yang hidup sendirian di hutan belantara, kemudian beliau bersahabat dengan hewan-hewan buas. Ini dijadikan sahabat. Dan juga di sini ada beberapa macam jelamprang.
ada motif jelamprang, dan juga ada keterangannya juga di sebelah sini. Nah, juga ada jelamprang sekar juga. Ya, harapan saya tentang batik ini anak-anak, untuk khususnya untuk anak-anak milenial ini lebih mencintai batik, dan kemudian banyak memunculkan motif-motif batik di era sekarang dan era-era yang akan datang, lebih ke unik, lebih yang lain daripada yang lain, dan tidak ada motif yang dari zaman dulu, dan mungkin ada motif yang lebih universal atau secara mendunia. Nah, itu kita juga membutuhkan anak-anak regenerasi muda untuk lebih mencintai batik. Karena kalau bukan kita yang mencintai batik, akan siapa lagi?